Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati. Eh, yang pertama, pada kesempatan kali ini saya akan membedah PT Sumber Daya itu untuk mata kuliah statistik. Pada step pertama, ini di sini sudah ada datanya. Ini sudah ada datanya ya. Nah, ini datanya. Terus ini kita salin. Terus kita ke SPSS. SPSS. Nah, ini kita template delay. Nah, terus ke variable view. Ini variable view ini diganti X1, X2, X3, dan Y. Labelnya, labelnya ganti motivasi kerja, disiplin kerja, kerja, kerja karyawan. Oke, di sini apa namanya kita ganti ke scale semua. Udah. Nah, step kedua kita cari statistik deskriptif. Kita ke analyze, deskriptif statistik, terus ke deskriptif. Ini motivasi kerjanya kita ke variabel S, disiplin kerja ke variabel S, lingkungan kerja ke variabel S, kerja karyawan ke variabel S. Kita ke attributesnya. Nah, yang ini kita contek, standard deviation kita contek, minimum kita contek, maksimum kita contek, variable S kita konten, continue, terus pencet oke. Nah, ini tabel deskripsi statistik, respondennya 30, minimnya 1,00, maksimalnya 30,00, minnya 15,00, standard deviationnya 8. Nah, motivasi kerjanya 30, minimumnya 2,00, maksimalnya 5,00, minnya 3,6333, standard deviationnya 1,0333335, disiplin kerjanya 30, minimumnya 3,00, maksimal 5,00, minnya 4,00, dan divisinya 74278. Terus lingkungan kerja 30, minimumnya 2,0, maksimal 5,00, minnya 3,6000, tes divisinya 81368. Kinerja karyawan 30, minimumnya 30, 3,00, maksimal 5,00, minnya 4,100, tes divisinya 75886. Validasinya 30. Nah, terus yang ketiga kita cari normalitas. Caranya kita klik ke analyze, terus ke regression, terus ke linear. Nah, yang Y ini kita pindahkan ke dependen. Dan motivasi kerja, disiplin kerja sama lingkungan kerja kita masukkan independen. Terus kita ke, ke ketik ke plot. Terus yang zero rate ini kita masukkan ke kotak ya. Ini juga saya masukkan ke kotak X. Terus kita cantumkan normal probability plot. Terus continue. Terus kita pencet eh Nah, ini ada kita lihat ke grafik nominal plotnya. Hmm, ini grafiknya. Ini data ada dua distribusi normalnya juga ya.
Oke. Oke. Selanjutnya kita yang keempat yaitu eh, eh, yang keempat itu uji multikoneritas. Kita pencet ke analyze, terus kita ke gradation, pencet ke linear. Nah, terus ini kan udah dimasukin kan, dependen sama ininya sudah dimasukkan. Nah, habis itu kita ke estimasi. Ini collaborationnya kita continue. Nah, habis itu ke eh, kita pencet oke. Ini kita ke kolom ke ini ke kolom ke, ke sini kode statistik kita ke toleran sama pi aja. Di sini motivasi kerja toleransinya 228, disiplin kerja itu 343, lingkungan kerja itu 350, terus feel-nya itu motivasi kerja 4,381, terus disiplin kerja 2,918, lingkungan kerja itu 285. Jadi tidak tidak terjadi munikoritas jika toleransi. Nah, terus kita lanjut yang kelima, uji heterokedasitas. Kita lebih mudah menggunakan star plot, star plot, klik, terus kita ke klik analyze, terus ke regression, pencet linear. Nah, ini sama dependennya Y, terus independennya Y, independennya ini sama TV kerja, disiplin kerja, lingkungan kerja. Terus yang eh, klik plot ini sama ininya dimasukin. Oke, ini juga conteng sama. Terus oke. Terus kita pencet oke. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, kita lebih ini oke, ini kita lihat ke grafik stripe plotnya. Jika titik-titik yang ini nih mencoba secara acak, tidak membentuk pada pola tertentu, tidak membentuk corong, maka tidak terjadi heterokaloritas gitu. Kita lanjut yang keenam. Jadi yang keenam itu regresi eh, linear berganda. Jadi bagian utamanya kita pencet analyze, pencet regression, pencet ke linear. Nah, yang sama dependennya kinerja karyawannya ya. Dependennya X1, X2, X3. Terus statistiknya ini dicontengin semua, terus continue. Terus ini udah semua kita pencet oke. Nah, di sini kita lebih fokuskan ke model summer yang perhatikan yang R dan R square. Jadi dan adjustan R square. Jadi R-nya itu 955, R square-nya 911 sama adjusters R square-nya 901. Nah, kita lanjut ke 7, membuat persamaan regenerasi renal. Kita ke tabel coefficient. Nah, ini tabel coefficients-nya.
Nah, perhatikan kolom Unistate Coefficient yang B ya. Ini motivasi kerja yang konstannya 430, motivasi kerjanya 207, disiplin kerjanya 581, lingkungan kerjanya 166. Eh ini maka rumusnya itu Y A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3. Nah, terus selanjutnya ke 8 itu uji F simultan. Kita lihat ke tabel ANOVA. Nah, ini tabel ANOVA. Dan ini F-nya. Dan ini sig-nya. Terus kita ke 9 uji T presial. Kita ke uji T. Oh ini uji T. Ini signya. Jadi uji T-nya itu conversion itu 1,590, motivasi kerja itu 2,301, disiplin kerjanya 5,695, lingkungan kerjanya 1,799. Jadi kayak X1, X2, dan X3 itu dan list satu persatu terhadap Y. Terus ke 10 menentukan variabel paling dominan. Masih ke tabel profession. Terus lihat kolom standar deviation jadi beta ya. Ini yang motivasi kerjanya 261, disiplin kerjanya 568, lingkungan kerjanya 17778. Beta X1, X2, dan X3 tiga berarti X2 itu paling dominan karena paling besar betanya. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.